makin rapi, akhirnya kompak, mau bikinnya dicepetin juga akhirnya tetap bisa gitu kan, dahsyat. Jadi kalau kita udah mahir, makin mudah, makin bisa. Dan sekarang kalau misalnya saya minta tutup mata melakukan pun kira-kira bisa atau nggak? Bisa. Ayo ada lagi, satu lagi, siapa lagi? Ada? Nah cukup. Oke, kalau cukup kita ngadep ke depan. Kita lihat di layar. Ya. Tadi dari eksperimen kita yang pertama sampai eksperimen kedua, sebagian di antara kita mungkin ada yang masuk di titik ini. Kita mulai berprasangka negatif. Wah, kayak sulit nih, kayak nggak bisa nih. Ada beberapa yang tadi akhirnya apa? Kayak frustasi dan seterusnya. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ini nih, menghapus ini nih, mendelete pengalaman awalnya nggak bisa. Wah, kayaknya udah nggak bisa nih, udah mentok deh. Akhirnya kita abaikan. Nggak ada yang nggak bisa. Termasuk ini kan mental dokter yang bilang nggak bisa. Wah, nggak mungkin nih. Waduh, sulit nih. Tadi duanya di sini kok jadi begini. Wah, tambah sulit nih. Jadi mungkin nanti yang kita alami di dunia kerja kita juga sangat mungkin ada hal-hal begini yang kita kira enggak mungkin. Tapi Pak, ternyata orang bijak itu mengatakan yang namanya kesuksesan itu adalah ketika kita sudah mulai meragukan sesuatu. Kita mulai meragukan sesuatu nih, kita kira kayaknya udah nggak mungkin. Kita udah sampai di titik kayaknya sesuatu nggak mungkin dan kita masih mau melakukannya untuk menembus ketidakmungkinan itu. Itulah kesuksesan sebenarnya. Maka gimana kita kemudian memanage konflik itu tadi? Caranya bagaimana? Udah tahu kayak udah hampir mentok, kayak udah nggak bisa jadi. Kayak tadi kita 11 detik jadi. Ini kayak tadi, waduh, musiknya udah begitu. Wah, kacak-kacak lagi. Saya bisa apa enggak sih? Tapi tetap tadi bapak-bapak ngapain? Action aja terus. Akhirnya kompak. Botol tadi gitu juga, action aja terus. Akhirnya dapat. Bahkan kita tadi capainya di bawah 1 detik. Di bawah 1 detik. Karena apa? Actionnya. Tadi ini juga begitu kan? Kita biarin, lagu nggak akan diputus. Kalau diputus terus lagunya kan nggak jadi. Ulangin lagi. Tapi ternyata udah flow aja, ngalir aja terus. Dengan kita ngalir terus ternyata bisa tercapai. Ya. Terus apa? Fokus kepada apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Jangan fokus kepada masalahnya. Jadi kalau kita ketemu masalah di tempat kerja kita, selama kita berpikir ke masalahnya terus, energi kita akan terserap oleh masalah itu. Maka hari ini kita belajar bahwa kalau kita pengen dapetin perubahan, yang perlu kita lakukan adalah lihat masalahnya. Kalau lihat di masalah kayak gini, apa yang saya mau? Ya, lagi masalah nih, ini ada masalah begini di terminal kita nih. Dalam kondisi masalah begini, kira-kira saya maunya apa? Fokuslah ke sana. Karena ketika kita fokus kepada apa yang kita mau, justru itulah yang membuat kita lebih mudah untuk sampai kepada titik solusi. Daripada kita muter aja mikirin ini kenapa. Selama kita masih berpikir kenapa, akan terus membawa kita kepada alasan. Oke, cukup kenali persoalannya dan kemudian fokuslah kepada apa yang kita inginkan. Oke. Dan ternyata Pak, untuk kita menghadirkan perubahan dimanapun kita, ada syaratnya tuh Pak. Kita harus jadi orang yang hot. Jadi harus hot Pak kalau kita mau ada perubahan. Apa itu hot? Hot itu singkatan. Ada humble, others, sama true others. Kendalanya Pak, apalagi kita nih sekarang di level manajerial, biasanya kita masuk di BRI. Ya, tantangannya, egonya kita seringkali itu pengennya itu kayak gini. Ini egonya manusia itu selalu pengennya kayak gini nih Pak. Ngebosi, gua yang atur. Pengennya begitu. Udah, nurut aja pokoknya. Itu di situ. Kenapa? Karena ada nih di dalam diri kita. Kita semua punya power. Power kita membuat kita jadi bosi. Ya. Jadi udah
Saya bosnya, saya yang ngatur. Padahal kalau tadi kita lihat di latihan kita, ada nggak tadi yang belaga jadi bos di situ? Nggak ada. Makanya lancar, ya kan? Makanya lancar. Semua kita tadi masuk di titik ini. Apa tuh humble? Habis ini kita belajar. Tadi nggak ketemu di sini. Padahal biasanya di beberapa eksperimen itu ada, udah sampai emosi muncak. Kalau tadi kan di belakang ada Pak siapa tadi Pak namanya Pak? Haji Lukman. Pak Haji Lukman ya. Tadi kan udah mulai naik tuh, tapi cooling down, keren. Jadi, buat terusin, gua ajak juga nih. udah tua masih berisik aja gitu kan. Udah begitu tadi, tapi beliau udah tenang aja, tenang. Nah, itu udah cakep tuh. Ya. Kemudian apa berikutnya? Kebiasaan yang lain adalah selain bosi, kita itu biasanya paradigmanya apa itu ngomong saya. Gara-gara saya nih, kalau bukan saya nggak mungkin nih saya. Ini kan saya, ini kan kebiasaan gue saya ini kalau nggak ada saya nggak bisa. Kebanyakan begitu, Maka yang membuat jadi begitu kenapa? Karena egois. Dan yang terakhir, because of me. Karena apa? Kebanggaan. Semua akan jadi kayak gini gara-gara saya. Ini karena karya saya, kecerdasan saya, udah mulai begitu. Yang lain nggak dianggap. Ya, yang lain nggak dianggap. Padahal kita nggak mungkin ngapa-ngapain. Kayak tadi tuh mungkin nggak capaiannya seperti tadi. Kalau misalnya teman-teman kita nggak saling bekerja sama, nggak mungkin. Makanya kita perlu ternyata menghapuskan barrier ini Pak. Meskipun kita sadar kita sekarang punya power, meskipun kita sadar nih kita sebenarnya ada egonya masing-masing, betul nggak? Kita tuh kan punya ego di dalam diri kita. Dan ada kebanggaan nih sebenarnya dengan capaian kita. Tapi mau nggak kita masuk ke sini? Karena perubahan itu hanya ada terjadi kalau di sini. Kalau di sini nanti mentok lagi. Ketika kita memaksakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, harus sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau ngomong tuh biasanya pakai kata-kata pokoknya dan seterusnya. Nggak mau tahu, harus. Ini nggak bisa. Tapi ternyata kita perlu meletakkannya di sini. Apa tuh humble Pak? Sama. Hot itu adalah singkatan dari humble others dan true others tadi ya. Apa itu humble? Yang perlu kita latih untuk menjadi seorang pribadi yang humble. Humble itu apa sih Pak? Rendah hati ya. Rendah hati. Orang yang rendah hati. Apa yang perlu kita latih Pak di dalam diri kita? Nih, sambal ya Pak. Yang pedas ya. Latihan kita pertama adalah ketika kita tadi ini apa? Power. Biasanya orang punya power tuh jarang mau melatih ini. Sehingga hari ini ketika kita di level manajerial yang perlu kita latih di sini. Untuk kemudian apa? Mengimbangi power kita tadi supaya nggak salah tepat jadi bosi. Kita boleh punya power Pak, tapi gimana kita punya power tapi tetap humble? Gimana kita punya power tapi tetap humble? Yang perlu kita latih adalah listen. Keterampilan mendengar. Orang humble itu mau mendengarin orang lain. Bukan gara-gara kita punya power, udah nggak mau dengerin. Tapi orang humble itu dia mengizinkan dirinya untuk mau mendengar orang lain. Kira-kira apa? Ada masukan apa? Tadi kita lakukan itu nggak? Kalau misalnya masing-masing tadi kita nggak mau listen, nggak mau dengerin teman-teman kita, ya silakan. Bisa nggak tercapai tadi tujuannya? Tapi perhatikan, tadi masing-masing siapa yang mau berpendapat, kita kasih kesempatan. Dan nggak ada yang menyela, maksudnya ngotot gitu, wah saya nggak setuju tuh, nggak ada. Tapi kita dengerin, oke, coba aja dulu. Makanya saya bangga sekali nih dengan peserta kita hari ini ya. Semuanya orangnya, insya Allah orang-orang yang humble ya. Kasih tepuk tangan dong untuk kita semua. Setelah kita punya keterampilan untuk mendengarkan, Pak, berikutnya apa? Di saat yang sama, setelah kita mendengarkan orang lain, bukan dicuekin, tapi berlatih untuk berusaha memahami. Dengerin, pahami. Ini maunya apa sih? Kalau orang ngomong kayak gini, ini maksudnya apa sih? Ya kan? Kita nggak tahu nih. Saya mohon maaf nih Pak, nggak punya pengalaman di dunia terminal, jadi nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Tapi bapak-bapak kurang lebih bisa menerapkan sendiri lah kira-kira ya. Kira-kira apa? Siapa yang perlu saya dengerin sih? Siapa sih yang perlu saya pahami? Ya, kira-kira gitu. Ini apa nih? Mungkin nggak tahu saya. Yang masuk di wilayah terminal itu siapa, yang perlu mendapatkan pelayanan kita siapa. Kan mungkin kita bisa dengar tuh keluhan-keluhan dan seterusnya. Ya, mau nggak kita memahami itu? Ya kan? Kemudian apa? Respect. Apa respect Pak? Respect itu adalah lebih ke apa ya? Menghormati,
menghargai. Jadi kita dengerin orang lain. Kalau kita mau jadi orang humble ya, siapapun yang bicara dengerin dulu, berusaha memahaminya dan tetap hormat pada mereka, siapapun mereka. Jadi nggak lagi kita pandang nih, wah ini kayaknya salah, gue dengerin, nggak kayak gitu kita. Tapi siapapun mereka, apapun jabatannya, siapapun dia, bahkan orang yang mungkin lebih rendah dari kita seratanya, tetap perlu kita respect, gitu ya. Berikutnya apa Pak? Others. Others itu ketika kita tadi sudah humble, kita juga perlu mulai nih masuk ke others. Jadi nggak mikirin diri kita sendiri, ya. Kita udah mulai mikir tentang bersama-sama, ya kan? Apa yang bisa membuat kita bisa bersama? Tadi kita bersama nggak? Kita bikin lagunya. Coba tadi ada istilah orang sama-sama kerja dengan kerjasama, benar ya? Bedanya apa? Orang sama-sama kerja kayak tadi tuh kita di tahap-tahap awal. Musiknya udah main, udah nyala, yang gerakannya ada yang begini, ada yang begini. Itu artinya apa? Sama-sama kerja. Padahal tadi itu jadi target bersama kan? Gimana supaya indah gerakannya. Tapi ketika masing-masing gerak bagus nggak? Nggak bagus ternyata. Tapi apa yang dilakukan? Kita bekerja sama. Caranya gimana? Empati. Empati sama siapa? Sama teman kita. Empati itu apa? Meskipun kita tahu teman kita salah, cuma maklumin. Memahami kira-kira nih perasaan teman saya apa ya di titik kayak gini gitu. Tapi semua karena kita berempati, kita nggak maksain, nggak ngotot kita yang benar, kita yang harus bisa dan seterusnya gitu kan. Akhirnya apa? Tadi kita bisa dapat hasilnya. Semua kita bisa berhasil. Nah, sama nanti Pak, di tempat kerja kita juga kayak gitu perlu untuk berempati. Kira-kira nih, kalau misalnya orang-orang yang hadir ke terminal ini, apa yang mereka rasainnya? Kalau mereka lagi duduk di situ tuh, apa yang mereka rasainnya? Coba deh kita. Kalau toiletnya kayak gini, kita masih masuk ke manajemen kayak gitu nggak sih? Masuk ya Pak ya? Kenyamanan segala macam ya? Apa sih yang mereka rasain? Gimana kalau saya tingkatin sedikit di sininya? Kayak gitu kan? Kalau kita nggak empati, kita nggak mau peduli sama perasaan orang-orang yang ada di lingkungan kita, padahal itu di wilayah manajemen kita, berarti apa? Ini kaitannya langsung ke amanah kita. Kita amanah apa enggak sih di bidang kita itu? Ini sekarang posisi yang diberikan Tuhan kepada kita itu. Maka empati ini penting untuk mencoba kalau kita jadi orang lain, kira-kira apa yang kita rasakan. Itu empati. Berikutnya apa? To give, not only take. Jadi kita belajar juga untuk memberi. Kira-kira apa yang kita bisa berikan kepada lingkungan kerja kita, kepada siapapun yang kemudian masuk ke wilayah terminal kita, supaya apa? Mereka bisa merasakan kenyamanan, ya, bisa keamanan dan seterusnya gitu, bisa dirasakan di tempat kerja. Maka apa yang bisa kita beri? Di bawahnya ada apa tuh Pak? Untuk kita berbicara ketika kita mau others. Tuh, share. Share itu apa? Berbagi. Apa bedanya share dengan give? Bedanya share dengan give. Give satu arah. Share bolak-balik. Nah, gini. Share itu gini Pak. Kalau give nih, ibaratnya Pak ya, ada air mineral, ya, ada air mineral. Saya mau kasih ke Pak Emiral ya Pak. Misalnya ini give, saya mau give ya. Ini saya give nih ke Pak Emiral. Saya punya air mineral, saya kasih. Saya masih punya nggak? Enggak, karena apa? Saya ngasih. Itu. Kalau share gimana? Kita bagi, Pak. Joinan gitu. Bapak kebagian, saya juga kebagian gitu. Jadi kita berbagi. Misalnya ada tahu, kita potong dua, sama-sama kebagian gitu. Itu. Jadi kalau kita mau bareng-bareng nggak cukup hanya give, tapi juga kita perlu share. Dan yang terakhir Pak, nih, throw other itu bersama orang lain. Gimana caranya kita bisa throw other supaya menciptakan perubahan di lingkungan kerja kita? Yang perlu kita miliki adalah perasaan ini Pak. Kita ada namanya to need people. Kita membutuhkan orang lain. Seringkali kita mulai nggak peduli sama lingkungan kerja kita. Kita nggak peduli sama siapapun di wilayah kerja kita. Karena apa? Kita nggak merasa mereka penting buat kita. Jadi boleh cuekin aja. Akhirnya apa? Ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan. Nggak mungkin ada perubahan. Kalau kita sudah tidak ada perasaan membutuhkan orang lain. Maka coba kita hadirkan itu.
Saya membutuhkan orang lain, saya membutuhkan tim saya membutuhkan Anda. Ketika kita merasa butuh sama orang lain, pasti kita lebih menghargai orang lain, gitu. Dan berikutnya ada namanya kepercayaan. Tadi kita butuh sama orang lain. Yang kedua apa? Percaya kepada orang lain. Trust itu, Pak, ya. Yang namanya trust itu percayanya bukan satu arah. Ya. Misalnya ada Pak Faisal ya. Yang namanya trust itu bukan cukup misalnya saya percaya sama Pak Faisal. Itu belum trust. Itu belum trust. Yang disebut dengan trust itu adalah ketika saya percaya sama Pak Faisal, ya, dan di saat yang sama Pak Faisal juga percaya sama saya. Oke? Dan yang terakhir nih, nggak cukup sampai di situ juga. Saya percaya sama Pak Faisal percaya sama saya, dan yang terakhir saya percaya kalau Pak Faisal itu percaya sama saya. Itu baru trust. Gimana Pak? Saya percaya sama Pak Faisal percaya sama saya, dan saya percaya kalau Pak Faisal itu percaya sama saya. Nggak dikatakan trust kalau saya percaya sama Pak Faisal percaya sama saya, tapi saya agak ragu nih. Wah, Pak Faisal percaya nggak sih sama saya? Itu belum trust. Clear ya? Jadi kita bisa trust itu kalau saling percaya. Dan satu lagi apa? To work with others. Kita siap bekerja bersama orang lain. Kita itu bareng-bareng. Awalnya berantakan gerakan kita, tapi ketika kita bareng-bareng semuanya, kalau nanti dilihat rekamannya ya, itu saya rekam Pak di belakang. Saya ada channel di YouTube Bang Lubis TV, ya. Biasanya materi-materi saya rekam di situ. Nanti boleh dilihat aja di Bang Lubis TV di YouTube. Termasuk acara kita nanti dokumentasi saya akan upload di situ. Nanti kelihatan tuh gimana indahnya gerakan kita tadi itu ya. Boleh. Nah, jadi ketahuan gimana dari berantakan sampai rapinya ketahuan tuh saat itu. Oke Pak? Maka ketika kita jadi orang yang humble, orang yang rendah hati tadi itu apa? Ciri-cirinya, dia tidak menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain. Jadi orang humble itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap dirinya lebih utama dari orang. Kita ini sama. Mau siapapun Anda, kita itu sama. Dan dia senang mengutamakan orang lain. Itu orang humble. Dia suka mengutamakan orang lain. Dan apa? Melayani orang lain, rela mengakui kesalahan dan mau belajar. Dia tidak sombong, dan kemudian ini poin yang paling penting, banyak bersyukur. Maka dia adalah orang yang rendah hati. Banyak bersyukur, apapun terjadi. Wah, kita udah bisa nih. Wah, udah sampai di sini nih kita. Disyukurin dulu aja. Baru kira-kira masih bisa nggak lebih dari itu. Tadi kita waktu main yang botol itu gitu. Oke? Kemudian apa berikutnya? Others. Siapa mereka? Orang-orang others itu dia adalah orang-orang yang mengutamakan hal-hal yang benar. Ia mematuhi aturan dan apa yang baik bagi dirinya dan orang lain. Jadi yang dikedepankan ketika kita mau berbicara tentang others, tentang bareng-bareng, tentang orang lain, maka kita tidak hanya memikirkan diri kita, tapi patokannya adalah gimana nih kebenarannya itu yang dipegang. Bukan masalah menguntungkan kita atau enggak, tapi berpeganglah kepada kebenarannya. Sehingga bukan hanya persoalan tentang kita, tapi juga tentang orang lain. Maka mereka adalah orang-orang yang penegak kebenaran. Maka kita di profesi kita saat ini, ketika Tuhan izinkan kita nih dengan amanah kita hari ini, ya kan, memanage terminal-terminal di Jakarta, Jabodetabek itu gede-gede kan terminalnya, ya kan? Ketika amanahnya kayak gitu, ini perlu kan? Coba kita nggak berpegang kepada kebenaran, ya kan? Justru berpegang kepada kebetulan. Susah, beda ya Pak? Kebenaran sama kebetulan. Wah, kebetulan ini ada begini, gitu. Beda tuh, ya. Wah, jangan nyindir siapa-siapa lah ya, nggak bagus ya. Intinya berpeganglah kepada kebenarannya. Supaya apa? Ketika kita berpegang kepada kebenaran, kita udah nggak ngelihat siapa dia. Kebenarannya begini, gitu. Aturannya begini, gitu. Ya. Yang terakhir apa? True other itu apa? Ketika ia dapat dipercaya, ya, banyak orang yang akan datang kepadanya dan bergantung kepadanya. Dia suka memenuhi janji dan ia dapat dipercaya. Oke, tadi prinsipnya tadi ya. Kita bisa meyakinkan orang lain,
Dan orang lain itu juga yakin pada kita, dan kemudian kita yakin kalau dia juga meyakini kita. Gitu. Clear ya Pak? Oke. Wah ini closing. Ntar dulu. Sebelum closing saya minta kita duduk yang rapi lagi Pak. Silakan. Duduknya bersab menghadap ke depan. Boleh duduk bersab Pak, dirapin lagi. Saya mau memanfaatkan nih Pak, biar kita ada pengalaman di sesi kita hari ini, ketika kita belajar dari yang permainan-permainan tadi. Saya ingin di akhir sesi ini kita memanfaatkan kesempatan kita untuk kemudian melakukan journey, perjalanan ke diri kita sendiri, untuk mengembalikan HOT-nya kita yang di dalam diri kita, ya, dengan merasakan diri kita, mengenali diri kita, kita lebih mudah untuk kemudian memahami ini. Maka di sesi ini saya ingin kita merasakan udara di ruangan ini. Kita duduk dengan nyaman, disesuaikan aja dengan keyakinan kita. Kita niatin menutup sesi ini dengan betul-betul menempatkan hati kita di titik ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan kita. Yang Muslim mungkin bisa mengawali dengan basmalah, yang berkeyakinan lain silakan boleh menyesuaikan. Mungkin alat komunikasinya bisa di silent. Saya bantu dengan musik ya Pak. Biarkan nanti musik yang didengar ini bisa membantu kita lebih mudah untuk melakukan perjalanan ke dalam diri kita. Karena kita sudah cukup sering dalam aktivitas kita mungkin bertemu dengan lingkungan yang keras, sehingga jarang bagi kita punya kesempatan untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Maka mari kita manfaatkan kesempatan kita ini di sore hari ini dengan menyadari bahwa berkumpulnya kita di tempat ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Berkumpulnya kita di tempat ini tidak lain karena izin Tuhan. Bahkan profesi kita hari ini adalah bersama maksud baik Tuhan yang ingin membaikkan hidup kita. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita siapkan diri kita agar kita bisa lebih fokus kepada diri kita. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk memejamkan mata. Ini semata-mata untuk tujuan agar meskipun kita merasakan, menyadari di ruangan ini banyak orang, tapi kita ingin hanya merasakan diri kita sendiri, maka kita perlu memejamkan mata kita. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai sesi latihan kita ini dengan mensyukuri nikmat dan karunia Tuhan. Salah satunya adalah nafas kita. Cobalah amati, perhatikan nafas kita. Rasakan, sadari setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Ketika kita bisa menyadari nafas kita,
ucapkan rasa syukur di hati kita dengan rasa syukur terbaik kita. Bapak dan Ibu, saya mohon izin sebentar lagi akan mengajak Bapak dan Ibu untuk merasakan dengan sepenuhnya saat kita mengawali hidup kita di dunia ini, saat kita berada di kandungan ibu kita. Biarkan musik ini membantu kita rasakan, sadari ketika Tuhan pertama kali meniupkan ruh kita, kita memulai kehidupan kita ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita. Dan sebentar lagi rasakan bahwa kita sampai di hari kelahiran kita dan mendengarkan tangisan pertama kita di dunia ini. Rasakan apa yang bisa Anda rasakan. Lihat dan hadirkan wajah ibunda yang hari itu berdarah-darah saat melahirkan kita. Mungkin saat ini hadir wajahnya. Dia yang tersenyum menyambut kehadiran kita di hari itu dengan semua harapan yang ada dalam hatinya. Mungkin hadir juga wajah ayah saat ini, yang mungkin ketika kita berada di tempat ini, mereka sedang menjauh dari kita. Kenanglah hari-hari pertama kita, masa kecil kita, ketika mereka menemani langkah kita. Kenanglah ketika ibu mengajar kita sepatah demi sepatah kata. Hadirkan wajah ibunda di masa kecil. Kenapa? Ucapkan rasa syukur di dalam hati ketika semua bisa dirasakan. Sahabatku, ibu, dialah orang yang telah memberikan cintanya kepada kita. Dialah yang mengajari kita melangkah, bahkan sampai hari ini kita tidak hanya bisa berjalan, tapi kita bisa berlari. Ibulah orang yang dulu mengunyah-ngunyah makanan ketika kita belum bisa menghaluskan makan. Dialah orang yang mungkin menunda kebahagiaannya agar kita bisa membeli sepatu, agar kita bisa sekolah, agar kita bisa menjalani hari-hari kita. Sampai hari ini kita berada di ruangan ini. Sahabatku, dalam dudukmu saat ini, coba lihat dan rasakan. Hadirkan dengan jelas. Bayangkanlah bahwa ibumu saat ini datang ke ruangan ini. Dia berjalan pelan. Dia duduk persis di hadapanmu. Lututnya bersentuhan dengan lututmu saat ini. Sahabatku, lihatlah mata ibu yang teduh. Amatilah senyumnya yang damai itu. Perlahan kau bisa menyaksikan air matanya pun menetes saat ini berjatuh.
Perlahan ibu mulai mengulurkan tangannya, menggenggam jemarimu. Ia dekatkan wajahnya ke wajahmu. Perlahan dia semakin dekat. Dengarkan kata-kata ibu masuk dari telingamu, menggetarkan hatimu, wahai sahabatku. Nah, peluk ibu, nah. Peluk ibu, nah. Ibu rindu sama kamu. Ibu rindu sama kamu. Peluk ibu, nah. Ibu kangen banget sama ibu. Nah, kapan dia terakhir kali kita berpelukan seperti ini? Apa kabarmu sekarang, nah? Engkau sibuk ya? Nah, terima kasih yang sudah jadi anak ibu. Maafkan ibu kalau ada salah sama kamu. Nah, ibu mencintaimu, nah. Ibu mencintaimu. Apapun keadaanmu, ibu mencintaimu, nah. Sahabatku, peluklah ibumu. Kenapa kapan terakhir kali engkau mendoakanmu? Kapan terakhir kali engkau mendoakan ibumu? Kapan terakhir kali engkau memeluk ibumu? Tenanglah, rasakan pelukannya. Katakan pada ibu, Bu, aku juga rindu sama ibu. Aku juga rindu sama ibu. Bu, aku rindu berada di pangkuanmu. Aku rindu melayanimu, Bu. Aku rindu kasih sayangmu, Bu. Terkenang jelas saat ini masih kecilku. Bu, terima kasih ya, Bu, atas semua yang telah terjadi selama ini. Bu, terima kasih ya, Bu, atas semua yang telah terjadi selama ini. Bu, aku minta maaf. Maafkan aku, Bu, atas semua yang telah terjadi selama ini. Maafkan aku ya, Bu, atas semua yang telah terjadi selama ini. Bu, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Sahabatku, sekarang coba hadirkan wajah pasanganmu, wajah istri. Bagian ibu, hadirkan wajah suamimu. Bapak-bapak, orang yang paling sering kita sakiti di dunia ini, istri kita. Hadirkan istri kita saat ini. Dia yang banyak waktu dengan kita. Dengan banyaknya waktu justru kita yang paling sering menyakiti hatinya. Hadirkan wajah istri kita. Katakan padanya, wahai istriku, terima kasih ya atas semua yang telah terjadi selama ini. Aku minta maaf atas semua yang telah terjadi selama ini. Kenanglah semua dosa kesalahan yang pernah kita lakukan pada pasangan kita. Aku mencintaimu. Katakan padanya, aku mencintaimu. Hadirkan wajah anak-anak kita. Mereka adalah titipan Tuhan untuk kita. Mereka adalah kunci surga kita. Anak-anak kita, hadirkan mereka. Peluk satu-satu anak kita. Katakan pada mereka, terima kasih anak atas semua yang telah terjadi selama ini. Ayah minta maaf, ibu minta maaf atas semua yang telah terjadi selama ini.
Aku mencintaimu, wahai anakku. Aku mencintaimu, wahai anakku. Sahabat-sahabatku, sapa dirimu sekarang. Sapa dirimu sekarang. Panggil nama sendiri. Sesuaikan. Nama saya Lubis. Panggil namamu dengan apapun kau ingin dipanggil. Katakan, Lubis, terima kasih atas semua yang telah terjadi selama ini. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua yang telah terjadi selama ini. Aku mungkin terlalu sibuk, bahkan untuk menyapamu saja aku jarang. Lubis, aku mencintai. Katakan betapa kita mencintai diri kita. Sahabatku, di kesempatan ini mari kita tanamkan di hati kita sebuah kesadaran ketika kemanapun Tuhan menghempaskan kita, kemanapun Tuhan menempatkan kita, sesungguhnya Tuhan sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan peran kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah. Maka mulai sekarang mari coba kita pancangkan tekad kita sepulangnya kita dari tempat ini. Kita laksanakan peran kita dengan sebaik-baiknya, menghadirkan jiwa kita yang humble, merasakan empati kepada siapapun di lingkungan kerja kita, dan siap mempersembahkan yang terbaik. Merasakan bahwa kita butuh mereka, kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Merasakan bahwa kita percaya pada mereka dan kita siap bekerja sama dengan siapa. Wahai sahabatku, hidup ini hanya satu kali. Mari kita niatkan hari ini untuk menjadikan hidup yang sekali-kalinya ini menjadi hidup yang penuh makna, sehingga nanti ketika Tuhan memintai pertanggungjawaban dengan amanah yang diberikan ini, kita berani, kita bahagia menghadap Tuhan kita dengan wajah tersenyum, mempertanggungjawabkan semua yang diberikan Tuhan saat ini kepada kita. Boleh dilanjutkan dengan doa apapun. Mintalah kepada Tuhan apapun yang ingin kita minta. Berdoalah kepada Tuhan di kesempatan yang baik ini. Biarkan air mata yang menetes itu membasahi hati-hati kita. Biarkan air mata yang menetes itu menjadikan hati yang mungkin selama ini kering karena panasnya kemaksiatan yang kita lakukan, hari ini menjadi subur dan siap untuk ditumbuhi dengan benih-benih kebaikan setelah hari ini. Mudah-mudahan kesempatan kita, kebersamaan kita, berhari-hari meninggalkan keluarga kita di tempat ini menjadi jalan kebaikan buat kita dan buat siapapun yang akan kita temui setelah hari ini. Tarik nafas yang panjang dari hidung, hembuskan perlahan dari mulut dan ucapkan pujian kepada Tuhan kita. Yang muslim boleh ucapkan alhamdulillah, yang lain boleh menyesuaikan. Boleh dihapus air matanya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu menjadi penghujung kebersamaan kita. Sejak tadi jam 2 kita bersama. Mungkin terasa singkat dan mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita pelajari. Namun saya berharap bahwa kebersamaan kita ini bisa membawa makna buat kita, menjadi sedikit energi untuk kita. Saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui, tapi mudah-mudahan dari kebersamaan kita ini ada hal yang bisa kita dapatkan, manfaat dan kebaikan yang bisa kita keluarkan setelah hari ini. Terima kasih.
Bapak-bapak dan Ibu sekalian telah mengikuti sesi ini dengan baik. Saya berharap suatu waktu nanti kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik dari hari ini. Boleh dicatat kontak saya Pak, itu ada website saya banglubis.com. Kalau yang suka online di Twitter ada Bang Lubis 1. Nomor HP saya cuma itu satu-satunya, 081 805 677 805. Boleh difoto boleh. Bisa komunikasi via WhatsApp. Kalau di YouTube tadi Bang Lubis TV, dicari aja Bang Lubis TV, ntar ketemu. Atau Bang Lubis itu aja muncul sih biasanya. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dari diklatnya di mana ya? Ada. Boleh melanjutkan ke agenda berikutnya Pak?